شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya dia terjerak-jerak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Niki nikmat yang luar biasa para jemaah. Ya, yang dengan tauhid amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bertauhid maka kita telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan sunnah. Dengan mengamalkan sunnah, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita menunaikan hak-hak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk beribadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita akan tertolak. Tolaknya isi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang bukan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Tolaknya isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan kebid'ahan. Sebagaimana juga tauhid, ikhlas dalam beribadah. Mundik ikhlas, syirik kita, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia sekutukan aku dalam amalan itu, maka aku akan tinggalkan dia beserta kesyirikannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya si dua niki, tauhid dan sunnah, ini harus tetap ada. Karena yang dua inilah menjadi syarat diterimanya ibadah kita. Yang dua niki dia adalah
realisasi daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah niki arana tauhidul mursil. Ya, mengesahkan sang pengutus. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niki arana tauhidul mursal. Mengesahkan yang diutus. Numbekanana mengesahkan sang pengutus, yaitu kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan yang diutus tauhidul mursal, numbekanana yaitu kita tidak beribadah melainkan dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi si dua niki harus bergandengan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus bergandengan. Ya, tauhid dan sunnah harus bergandengan. Dia butuh pisah. Ya, yang dua niki tidak bisa dipisah. Nah, orang yang dia sudah bertauhid kemudian bersunnah, maka niki adalah nikmat terbesar yang diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beli. Ya, sila tenti ya terus. Tenti ya. Karena kalau dilepas maka ginta kepusa. Ya, ginta kepusa, ginta tersesat. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Selama denti si dua ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka si degin tersesat. Yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Denti si dua ini dia degin kepusa. Lagu mau dilepas si dua ini siap-siap kepusa. Siap-siap kepusa. Mun kepusa le gawar je ba. Ya, masih senap kah? Lagu mun kepusa le akhirat umbeang guna neraka, ini masalah ini. Ya, waliyadzubillah. Kepusa le gawar menakutkan memang, tapi tidak seberapa dibanding kepusa le akhirat, waliyadzubillah. Oleh karenanya sila enti terus, ya, tauhid dan sunnah enti terus, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu dia sebab hidayah, sebab keselamatan. Namun perlu juga untuk kita ingatkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah niki ndek negin kena isi temahaminnya, melainkan dengan pemahaman as-salaf as-salih, melainkan dengan pemahaman sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in, para pendahulu kita yang saleh. Harus dengan pemahaman mereka. Al-Quran dan Sunnah kalau tidak dipahami dengan pemahaman mereka, maka ginta salah isi temahaminnya. Ya, harus dipahami dengan pemahaman Al-Qurun Al-Mufaddalah. Harus dipahami dengan pemahaman generasi-generasi utama. Ya, generasi utama umat ini adalah sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ya, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Itu generasi terbaik. Generasi terbaik dalam Nabi kini. Generasi terbaik dalam membangun bangunan ke. Dalam perekonomian ke ini terbaik nah. Terbaik dalam beragama. Ya, walaupun mereka bali ini dina bagus mara balenti teh. Ekonominya dina bagus mara ekonomi teh. Lagu dalam masalah agama mereka terbagus. Mereka terbaik. Sehingga mentemele bagus beragama, maka ikuti mereka, yaitu Al-Qurun Al-Mufaddalah. Generasi-generasi utama itu. Siapa itu? Sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in.
Bahkan sunnah ini diikat dengan pemahaman mereka. Ya, disuruh kita megang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin dari generasi apa ini? Sahabat. Ya, jadi suruh ini tengenti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat. Ya, jadi Al-Quran dan sunnah niki negin kena isi temahaminnya melainkan dengan pemahaman para sahabat. Makanya banyak mereka mengatakan dalil tekoran hadis, lagu salah ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, jadi kita beragama berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, Al-Quran dan hadis niki harus juga diikat dengan pemahaman para sahabat. Kalau tidak demikian, maka kita akan salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sebagaimana salahnya golongan-golongan sesat. Ya, misalkan Khawarij, mereka yang mengkafirkan kaum muslimin, bahkan ngebom di masjid atau ngebom dengan kejadian salat berjumat tono bom nih. Bahkan di Mekah tono ngebom, bahkan di Madinah dengan gin berbuka dengan buka bersama tolak ngebom mereka. Mereka itu yang para khawarij, para pemberontak niki. Nabi dalil Quran sini berdalil. Lakukan dengan ojarina lantaran tidak memahami Quran itu dengan pemahaman para as-salaf, para sahabat. Ya pun salah akhir. Ya, jadi harus Al-Quran dan hadis niki ya harus dia kita ikat dengan pemahaman para sahabat. Namun dia nengano gin tersalah, pasti gin tersalah di dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angka menafsirkannya, menjelaskannya harus arak pendahulun teh. Harus narak pendahulun teh. Jangan sampai kita membuat-buat tafsiran baru, membuat-buat penjelasan baru yang tidak pernah ditafsirkan dan dijelaskan oleh as-salaf as-salih. Jadi itu istilahnya sekedar melanjutkan ini. Bukan membuat yang baru-baru, bukan. Ya, justru si baru-baru ini identik dengan kesesatan. Baru-baru ini identik dengan kesesatan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Selaku si bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu tempatnya di neraka. Jadi kita ini sekedar melanjutkan apa yang telah ditafsirkan oleh para salaf, apa yang telah dijelaskan oleh para salaf kita. Bekaring makin tengendang tipe Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi keistiqamahan, istiqamah li atas tauhid, istiqamah li atas sunnah, istiqamah li atas manhaj salaf, jalannya para salaf, karena inilah dia satu-satunya jalan keselamatan. Istiqamah sampai necabut nyawan teisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah, makin tengelanjutan membaca kitab Fiqhul Muyassar fi Dhauhil Kitabi was Sunnah, fikih ringkas sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rubin libur itu Rubin Abu Sayap. Libur itu Rubin. Ya, Rubin libur itu sekali kita daurah soalnya. Ya, kita daurah ke Surabaya Rubin payu libur itu. Nah, nengke ini tersambung ya Malik, alhamdulillah. Ya, Rubin sebelum kita libur, limbing kota ngaji Rubin. Bengkung. Ya. Di Bengkung kita bahas terakhir kemarin
mubtilatuha, yaitu pembatal-pembatal salat. Hal-hal yang membatalkan salat. Lagu Rubin gak 4 tono bacaan tadi bengkung Rubin. Dia tersempat membaca selapuan. Niki jumlah pembatal salat ada 15 pembatal salat. Rubin le bengkung gak 4 terbaca Rubin. Mudahan nengke ini bau 15 terbaca ini. Siap EPG? Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah. Baik, kita murajaah sekali si bacaan Rubin le bengkung. Pertama, pembatal salat yaitu pertama segala hal yang membatalkan taharah. Ini pertama. Apapun membatalkan taharah, maka itu juga membatalkan salat. Apapun sing batalang wudu, maka ini endah batalang salat. Ya, sugul angin batal ke wudu no. Batal wudu, maka otomatis batal salat. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang membatalkan salat adalah ad-dhahku bi sautin, tertawa dengan keluar suara. Riri ngakak pas antitan. Riri sampai sugul suara. Amun dek sugul suara apa rana? Kemos, senyum. Senyum jende. Cemoh katanya, senyum tidak membatalkan. Riri ini batalang. Arak ke bedana senyum ke ceriri. Ya, suara ino to anu, ino to bedana. Begitu nu sugul suaranya mah ya riri batal payun. Sekedar senyum deh. Apalagi mau ngegim sebiana kan senyum ya pas salat. Salat ingatnya sebiana senyum. Ya, nah ini tidak membatalkan salat. Ya, tapi tentunya harus dihindari, berusaha hindari. Nggak maka game bareh cool na misal, lebar senyumnya ngana. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga al-kalamu amdan. Berbicara secara sengaja, berbincang aja baturna. Ya, ini membatalkan salat. Kemudian mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswad. Lewatnya wanita balik di depan kita. Anak ini wah balik. Ini liwat di julun teh. Kira usianya balik anak Nina? Kira 15 tahun. Ya. Atau sudah haid dia. Bahkan kadang-kadang kelas 4 SD haid tuh kadang-kadang. Intinya perempuan balik lewat di depan kita batal. Atau keledai ngana. Arak keledai teneke le batu jangku. Dina arak keledai ini. Ya, atau al-kalbul aswad atau anjing yang berwarna hitam. Karena ini termasuk syaitan. Ya, angka kita aman lengan nino suruhna itu nuluk sutroh le julu pas salat. Sutroh, dan kemarin kita bilang sutroh itu tingginya setinggi pelana unta. Apaan pelana? Apa bahasa pelana no? Cancel. Nah, cancel unta. Cancel unta ini kurang lebih 1 dhira'. 1 hasta, kurang lebih tingginya. Nah, pira senti kira-kira niki? Arah 40 ke? 40 lah, kurang lebih 40 senti. Nah, nangano tinggi sutrohno, pembatas kita dalam sholat. Misal meli itu sholat di tempat terbuka di lapangan, misal dulu ke tas, misal yang tingginya 40 senti tas itu berdirikan. Jadi sutroh tak aman wah. Liwat le julun sutrohno bareh nina kia pakai ndak masalah sudah. Karena mundinara ino liwat ya batal sholat. Apalagi sampai kejitin ya Bu Sayap. Ketuan kejitin urannya kan bahaya Bu Sayap. Baik, sekarang yang kelima, kashful aurati amdan. Yang kelima adalah menyingkap aurat secara sengaja. Ya, tersingkapnya aurat.
Tawakna ngono auratna tersingkap, lanjut doangnya salat batal salatnya nih. Ya, tawakna auratna tersingkap, lanjut aja dia salat, maka salatnya apa? Batal. Engkah aurat simbena aurat dengan mama niki. Dari lutut sampai pusar. Ya, julumudi wah ini, lutut sampai pusar ini aurat ini. Misal epi salat ngadu celana, misal celana pelu. Pas dalam salat gita pe celana no serek kan. Ketempo pukang ngono. Lalu ngoluang pedang ya batal salat. Ya, harus berusaha menutupnya. Misal ngadu kereng epi ngono, gita pe lek kereng no serek papah pukang no ketempo pukang no. Maka puter ya akhirnya ketempo pukang no. Puter kereng no ngono. Kalau bisa, ya kalau bisa ditutup saat sholat tidak mengapa. Lagu munde bau tertutup saat sholat, celana misal, bau itu muter celana, munde bau celana aja. Harus buka saja ganti atau ambil sarung, maka harus batalkan sholat. Ya, wah endah tiang sepuk julu sholat di jalan, gitu. Ya, arak dengan mama sholat yang ngadu celana apa rana, celana kain terus bersabuk ya, terus ngadu kaos, lalu kaos ini pontak. Pas na sujud no tayak kelembi no, turun celana no, pada sujud, apalagi kan dia sabuknya tebal, sabuknya berat, no. Turun celana tayak kelembi no pontak soalnya. Ketempulah belakang ini. Kalau dia tahu itu elen misalkan, elen yang ngono tahu ini kesingkap, tetap dong yang sholat batal sholatnya orangnya. Tahu ini kelambina tayak, tahu ini celananya turun, kan kelihatan akhirnya lembah kan? Tahu ini yang ngono, tetap saja dia sholat maka ini sholatnya batal. Karena tersingkapnya aurat dengan sengaja. Ya, itu membatalkan sholat. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Kemudian yang keenam, istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Ya, li'anna istiqbalaha syaratun li sihhati shalah. Karena menghadap kiblat ini syarat sahnya salat. Jadi kemudian kiblatno dengan sengaja ya, maka ini membatalkan sholat. Apalagi si pintar-pintar nangka apa ngana andang tono kan Ka'bah endah ngana. Bukan muter putar dunia ini ngana salah seret muter ngana kan gina kendaitan Ka'bah endah ngana. Andang tene Ka'bah seret, andang tono endah Ka'bah kendaitan. Ya pintar soalnya. Lelah tengah lawan dengan pintar aja. Kali bongkot aja alhamdulillah. Pintar sih kena ini aja. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Intinya menghadap kiblat ya hadap sini tentunya. Ya, hadap biaran ini barat apa daya? Bahasa PP apa ini barat? Ya bahasa Imal aja daya kan ini. Baik. Nah, kiblat ini kiblat. Berarti kalau sholat hadap sana, sholatnya apa? Batal sholat. Kemudian yang ketujuh, ittisalun najasati bil musalli. Di antara pembatal salat adalah terhubungnya najis dengan orang yang salat. Entah ada najis di badannya, atau ada najis di pakaiannya, atau ada najis di tempat salatnya. Nyambung najisnya kencaya. Ya, maksudnya yaitu di badannya atau di bajunya atau di tempat sholatnya. Ma'al ilmi biha. Dia sholatnya batal kalau dia tahu ada najis. Tahu ada najis lek kelambina, tetap doang ya sholat ngono, maka ini sholatnya batal. Mun na tahu iya sampai salam baru na kita astaga ara najis ngono. Maka sholatnya sah sholat. Dia ulang-ulang. Di sini sholatnya batal kalau dia tahu di saat dia sedang sholat. Ya, wa tadhakkuruha idza lam yuzilha fil hal.
Atau dia tahu najis itu, di sini tadzakuruha, dia ingat ada najis, ya, terus dia tidak hilangkan di saat dia sholat, dia tahu, dia ingat ada najis, dan dia tidak hilangkan di saat dia sholat, maka ini batal. Maksudnya apa? Maksudnya, misal EP sebelum sholat, tahu pe kelambi ini kena najis. Sebelum sholat, tahu pe kelambi ini kena najis. Kemudian di saat akan sholat, lupa EP mun kelambi ini arah najis. Akhirnya kadung pe sholat. Di saat sedang sholat, di sana pe ingat. Tono untuk pe ingat, tamun kelambi pe ini arah najis. Nah, mun pe baunya dia le saat pe sholat, maka sedih ya kadu silain. Misal lah sorban, misalkan. Arah najis kan itu jadi idang, selesai wah, kan? Bau terlanjut. Lagu mun jubah kan dah tadah, ini mau terbuka, ini bau berata lo. Ya, sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah sholat menggunakan sandal, di sandalnya itu ada najis. Karena beliau masjidnya no tanah masjidnya. Ya, tanah jadi masjidnya. Sehingga mau sholat no ngadu sandal biasa no. Tekangna sandal, gaduna sandal pas na sholat. Lagu nang kita masjid apa ini? Karpet. Jenang ini mahal mali karpet ini. Masya Allah. Ndak kene kang sandal tene bare. Ngadu sandal lepe sholat. Yuk kampe ngadu sandal. Sunnah Nabi ini. Ngene. Mun pemele ngadu sandal, lantena harus na tanah, baru ngadu sandal. Na tanah lantena baru ngadu sandal. Lagu nang kene karpet ndak ngadu sandal ini. Nantang perangaran ini. Ya. Nah, intinya Nabi SAW suatu hari pernah dia sholat, di sandalnya itu ada najis. Di tengah sholat diingatkan sama Jibril. Kalau di sandalnya ada najis. Akhirnya beliau buka sandalnya dan beliau lanjutkan sholatnya. Ndek nengulang lengan awal, ndek. Ini menunjukkan bahwasanya dak kana sholat lengan awal ngedu najis sino. Kalau dia ingat di tengah-tengah, maka sholatnya yang tadi lanjut, nggak perlu membatalkannya. Ya, di tengah-tengah dia tahu, dia ingat, maka di tengah-tengah buka, sholatnya lanjutkan lagi. Muna baunya dia di tengah sholat. Sandal misal, atau sungkuk, taunya sungkuknya rana najis. Maka di tengah sholat buka, ya lepas. Lanjut sholat. Korban misal. Lagu mun jubah ke sang sekapa lu, nanti. Ya, buka jubah, lah tangan ini kan. Maka darat tadah sedang sholat. Buka jubahnya, ulang terus sholat lengan awal. Jadi intinya di sini dikatakan kalau ingat dengan najis itu, kemudian dia tidak segera menghilangkan najis di tengah sholat, maka sholatnya batal kalau dia ingat di tengah. Kemudian yang ke-8, tarku ruknin min arkaniha au syaratin min syurutiha amdan biduni udhrin. Di antara pembatal sholat juga meninggalkan rukun-rukun sholat. Mbe doang rukun-rukun sholat ini. 14 lu ini rukun sholat. Wah bahas tuh. Tulang kia kalau seki ini 14 no. Ingat tapi rukun-rukun sholat ibu sayap. Ya, 14. Masya Allah, ingat ibu sayap ini. Coba ke sebutan kita 5 dan ibu sayap rukun sholat. Sebutan kita 5 doang rukun sholat. Rukun sholat. Pertama, rukun sholat apa? Sholat subuh. Terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kadang-kadang. Allahu Akbar. Apa arana Allahu Akbar? Takbiratul ihram. Nah, terus kedua. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah apa hukumnya? Wajib itu. Ya. Terus alhamdulillahirabbil alamin apa ini? Al-Fatihah ya.
Nah, Al-Fatihah rukun masuk. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua ruku. Nah, kamu saya. Oh, ruku. Terus ketiga, yang keempat. Rukun yang keempat apa setelah ruku apa? Subhana rabbiyal azim Malik. Setelah ruku gerakan jeluk gerakan. Sujud ya. Sujud. Kemudian yang terakhir. Yang kelima kah? Karena 5 yang diangtin nih. Banyak. Ini jam 4 olas kemarin kita baca. Apakah? Subhana rabbiyal a'la Malik. Salam. Nah, ini pecat-pecat. Wah, salam. Ini diantara rukun-rukun sholat. Taib. Intinya, meninggalkan rukun-rukun sholat secara sengaja, ini membatalkan sholat. Atau syarat-syarat sholat. Syarat sahnya sholat. Ambil contohnya orang-orang bersuci, ini syarat sahnya. Menghadap kiblat, ini syarat sahnya. Menutup aurat, ini syarat sahnya. Ya, niat ini adalah syarat sah. Ya, apa bedanya syarat sah dengan rukun? Syarat sah ini dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun itu hal-hal yang berada di dalam. Nah, ini satu saja ditinggalkan secara sengaja, maka ini membatalkan sholat. Niki yang keberapa? Ke-8. Yang ke-9, al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi darurah. Di antara pembatal sholat adalah pergerakan yang banyak. Banyak bergerak. Yang gerakan itu bukan gerakan sholat. Banyak bergerak, yang gerakan itu bukan gerakan sholat li ghairi darurah. Tanpa ada kedaruratan. Kecuali mun darurat, silakna. Boleh dia kerjakan, mun darurat. Misal dengan gedor, dor, apa ini? Ngerti? Itu kan yang kata sholat, tiba-tiba bergedor. Maka boleh bergerak sekedar membuka pintu. Membuka pintu, ini gerakan sholat, kini membuka pintu. Denara gerakan sholat buka pintu. Tapi ini bisa kita lakukan kalau darurat. Ya, anak terleka kejengkan tiba-tiba melina rebak, daripada rebak tekannya terjaga tidak apa-apa. Aku menelui aluk pergerakan yang tidak dibutuhkan, maka ini membatalkan sholat. Ya, karena sholat harus tenang, sholat niki harus diam, seri pediem, seri beli pahala sholat. Jadi harus diam, bergeraknya hanya gerakan sholat saja. Tidak boleh ya banyak gerak yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Bahkan itu bisa membatalkan sholat. Ara pernah ngetoan tiang ustad ngombe hukumna tesolat sambil mancing. Jadi tolok pancing li julu terus sholat Allahu Akbar sambil kita pancing. Bina ini sholat ara mancing aran ini. Kemayangan. Tolok pancing terus sholat. Begitu hari awet terus dia sholat ya mancing ini. Ya, angka bau bit pancingnya julu letaang baru sholat. Ya, ini mana tolok pancing kan dia gin khusyuk, wah mustahil no khusyuk menengane. Gina liu ompal-ompal doang. Tang pas neruku ompal-ompal liu neruan. Bahaya ini. Ya, baik, kita kembali. Jadi yang ke-9 di antara pembatal sholat adalah bergerak yang banyak yang bukan sejenis dengan gerakan sholat yang tidak darurat. Di sini diberi contoh kal akli wa syurbi amdan. Contohnya seperti makan dan minum secara sengaja. Ya, berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum ya sengaja di dalam sholat. Yuk, tentu ini bisa kan bercatnya. Subhanallah. Baik, kemudian yang ke-10 kita habiskan ini. Yang ke-10 al-istinadu li ghairi udhrin. Di antara pembatal salat adalah bersandar tanpa uzur. Nyandar ngono salat. Ya dia butang memang lagu nyandar ngono. Apa bahasa tene? Betiang. Iya nyandar le tiang ngono. Ini ngono salat. Nyandar wah iya. Butangnya lagu
tulukna bongkor le tiang atau le tembok. Ini membatalkan salat li'annal qiyama syartun li sihhatiha. Karena berdiri ini adalah syarat sahnya salat. Kemudian yang ke-11, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin. Sengaja menambah rukun. Ya, rukun salat di antaranya misal ruku. Tiba-tiba 2 kali ruku. Sengaja. Ngombe hukum salat ini sah atau batal? Batal. Karena sengaja menambah rukun ini membatalkan salat. Li'annahu yakhillu bihayatiha. Karena ini bisa merusak bentuk salat itu. Karena siaran salat sekali ruku, sekali ruku, sekali ruku setiap rakaat. Tiba-tiba kayak 2 ruku dalam 1 rakaat. Ya, maka ini bisa membatalkan salat. Yang ke-12, ta'ammudu taqdimi ba'dil arkan ala ba'din. Sengaja mendahulukan rukun yang lain dari yang lain. Misal sujud dulu ya baru neruku. Ngombe hukumna sujud dulu baru ruku, ngombe hukum salatna batal. Kenapa demikian? Karena tartib ini rukun dari rukun-rukun salat. Tertib. Sembarang tertib berurutan. Berurutan ini rukun dari rukun-rukun salat. Yang ke-12, ta'ammudus salami qabla itmamiha. Sengaja salam sebelum dia selesai salat. Tiba-tiba salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Padahal belum selesai, maka ini otomatis sholatnya batal, harus dia ulangi sholat dari awal. Yang ke-14, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah. Sengaja merubah makna sholat. Ya, sengaja merubah makna bacaan sholat. Dia baca surah Al-Fatihah, sengaja dirubah-rubah hurufnya, padahal dia mampu untuk tidak merubahnya. Misal alhamdulillahi rabbil alamin, mampu dia alhamdu, mampu dia. Lagu baca dia sih alkamdu. Ya, rabbil alamin, mampu rabbil alamin, mampu ya. Lagu rubahna rabbil ngalamin. Kenapa dengan baca ngono nih? Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Sengaja dirubah kayak gini, maka ini batal sholatnya. Ya, padahal mampu dia membacanya dengan benar, begitu dia rubah maka batal sholatnya. Yang terakhir, yang ke-15, faskhun niyah bitaraddudi bil faskhi au bil azmi alaih. Yang ke-15 adalah membatalkan, menggagalkan niat. Faskhun niyah, mengcancel niatnya. Ya, dia sholat, misalkan sholat isya, sholat wah pas 2 rakaat, langsung dia bilang, kebatalan wah, ngana oleh niatnya dalam hati ini, kebatalan wah. Maka ini dia mengcancel niatnya, membatalkan niatnya. Bitaraddudi, entah dia ragu-ragu, au bil azmi, atau dia dengan tekad bulat. Muna bulat tekad membatalang niat kan selesai wah ini. Muna ragu-ragu ngombe kan ragu-ragu. Wane misalkan pas 2 rakaat, meh batalang wah. Oh urang wah, lanjut wah kana. Batalang wah, ngana malik kana. Aduh urang wah kah, ngana ragu-ragu ya. Ini ragu-ragu marah ini wah batal hukum salat. Kenapa? Karena niat ini harus dia berkelanjutan sampai salat itu selesai. Ya, jadi ndak ragu-ragu doang untuk membatalkan itu sudah batal. Dalam hati wah batalang wah ngene wah hara ini. Tiba-tiba lanjutan wah ngene malik ini. Orang seperti ini sudah batal salatnya ini. Iya, apalagi kalau dia langsung mengatakan sudah saya batalkan salat saya terus lalu ya bayin aja jelas ini. Ya, kenapa? Li'anna istidamatan niyati syartun. Karena keberlanjutan niat itu adalah syarat dari syarat-syarat sahnya sholat. Nah niki dia 5 pembatal-pembatal sholat, 15 pembatal-pembatal sholat. Nanti setelahnya di sana ada hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, dan ini lebih banyak lagi. Oh niki 13 disebutkan kita di sini.
Ya, 13 hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Tadinya kita mau baca yang dimakruhkan juga niki. Lagu ternyata waktu ndara idapna. Ya, sulun-sulun buina wah waktu niki bekah. Nengke mun terpaksa lanjutang be lemes wah hebe. Azan soalnya itu lemes. Dinengna mikas. Mikas. Bagaya wah niki mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Menara sini mantap pahamin bau ketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Sila mau nara sini balik. Lagu mikas jualan akatuma telat tapi busayap. Sila mikas. Kita pongker yang no karena bekas tengah ruku. Aku mbek ke salatan ini. Angka dene ngeruku angka. Tepong payu kereng no. Ngeruku ini nepong kereng, nepong paru-paru, nepong kantong dah ruku ini. La ilaha illallah. Taib, angka marangone. Ya, begitu dia sadar kereng netepong. Le saat ngesolat, ya, le pukang jamaah tu netepong ini ketemu pukang akhirnya. Maka na berusaha geser kereng ini. Bagian tepong ini no. Geser ya sehingga paha niki tertutup. Dan misalnya du kereng, tene to ngono. Maka geser lipetannya. Geser lipetannya sehingga berunjuk ya bare papah tepong ngono, berunjuk isi istilah dalam ini no. Akhirnya tidak lagi terlihat paha. Mona bau isi pe, ndek na ketempo malik pukang no.
bau isi pilih dalam sholat, maka lanjutan sholat. Lagu kemudian ini tempo doang yang anu. Ya, maka batalkan sholat, ganti dengan sarung yang lain. Karena menutup aurat ini apa ini? Syarat sahnya sholat. Ya, jadi mulai tengah sholat kita tepung kereng no, ketempo pukang no, berusaha tutup ya. Ya, geser kereng no. Munde ada bau doang bekah. Sedang sholat ganti ngadu kereng si lain. Jelas CP? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Sila, Bu Sayap. Ngesai dulu. Teguang dan Quran dan Sunnah. Teguang Al-Quran dan Sunnah. Teguang. Diteguhkan pada doang itu. Terus dipegang teguh. Dipegang teguh. Bukan diteguhkan. Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak teguh, Quran dan Sunnah dah undi ampuna bin hari kiamat. La ilaha illallah. Kalau dia tidak teguh ngenti Quran dan Sunnah kumbe ke dia le jelo kiamat. Mun dek na teguh Bu Sayap lepas ya, lepas. Angka suruh abdu alaiha bin nawajid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya dipegang lagu keke ya nah ngadu gigi geraham dini. Ya, jadi keke kan jangan keke kumbena akhirnya lepas sama sekali. Bukan hanya ditegu, bukan hanya dipegang teguh, lagu keke ya ndah. Akhirnya lepas. Tiba-tiba nengka Bu Sayap melena ngenti ya terus nilak teguh. Sekadar enti, mun sekadar enti gina lepas Bu Sayap, gina lepas. Soalnya iya becat lepas, nah ini ya becat. Ia becat gitu. Luwe dengan akhirnya jerak yang ngaji, dia memilih malik bersunnah. Hanya gara-gara tebalak apa ngenerubin. Tebalak ngumbe waktu ini lupa dia ngendang apa ngono di masjid ini. Di masjid sunnah balak. Ndak ngendang tini masjid ini. Gara-gara ini jerak yang ngaji. Gara-gara ini kan hal remeh ini. Lagu marah baru, wah sunnah ini yang mudah lepas. Angkat dia nengenang imsaku, enti yang dia nengenang lagu tamasaku dengan Nabi SAW. Ya, pegang teguh. Menengenang imsaku, enti jamak, wah yang ngana amsiku, ngana kan ngana. Enti jamak, lejet tamasaku, ngana enti teguh. Bahkan abdu alaiha bin nawajid keke yang ngadu gigi geraham. Kenapa? Karena ia becat lepas. Ya lebih lolat dengan lindung nu. Kan harus tertekiak kempung ngentinya ngono. Munten tinti jamak kan seret loncat ya. Ini sunnah nu lebih lolat dengan dino malik. Ya oleh karena pegang enti teguh Abu Sayap. Ya, enti teguh. Munde enti teguh ngumbe lepas ya. Munah lepas tersesat sudah. Munah kepusak ambil yang tebu Sayap. Neraka Bu Sayap waliyadzubillah. Ya maksudnya Bu Sayap enti teguh akhirnya anda lepas ya. Apalagi sunnah niki le akhir zaman marak barak api ngana. Al-qabidu ala dinih kal-qabidi ala al-jamri. Dengan singenti agamana le akhir zaman pada marak dengan singenti barak api. Berarti ini nengke sunnah ini barak api dan harusnya teguh si tenti ya. Barak enti teguh. Motong atau ndek motong? Pasti motong. Angka singenti sunnah bersiap-siap motong wah. Siap-siap. Karena mau nggak mau harus temotong ini. Gini tersumpah lah, dihina lah, dibully lah, dicap macam-macam lah. Alur kah? Kita motong soal ini. Karena nangka ndek temele motong beurang kita ngenti ya. Ndek tenti emang ndek temotong emang ndek ngenti ya. Lagu apa? Tersesat kita karena hilang sunnah. Jadi ia benang terus sulitan enti regam teguh. Ya berarti harus siap motong. Siap tidak motong ibu-ibu?
Berjilbab ibu-ibu kan jadi bahan candaan, jadi bahan bully gara-gara berjilbab. Ngamalang sunnah. Berduit jenggot jadi bahan hinaan. Ya, sholat berjamaah dibilang pasti ara absen kana. Macam mana? Bekas sabar. Ya, inilah dia bara api ya dari sunnah tersebut. Jadi inti teguh-teguh Bu Sayap. Ya, mun pelepas ya ke pusa ya Bu Sayap. Milih ke pusa? Ya tamili alhamdulillah. Bekas jelas Bu Sayap ya? Jelas alhamdulillah. Sila arak ke silain sila. Yuk, iya Malik lanjut bekas sila Bu Sayap. Iya, Malik lanjut. Oh iya. Terus pertanyaan. Pertanyaannya bumi gara-gara artani fitnah. Ya, luar biasa. Umat Islam ini luwih fitnah gara-gara harta. Ngombe gara-gara harta luwih fitnah. Malik si Bu Sayap ini. Luwih fitnah gara-gara harta tetuna Bu Sayap. Lagu mungkin maksudnya bagaimana itu bisa terjadi? Ngenor anak-anak. Ya, wah enak ya. Wah. Iya. Jari ya Bu Sayap, harta ini ya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hulwatun hadirah. Dia itu manis dan hijau. Nabi kenana hijau yaitu enak dilihat. Pada marah sembalun kan hijau, bongkot hijau, demen nih kita yang anu. Hulwah artinya manis. Yaitu enak dicicipi, enak dinikmatin. Ya hartano enak dinikmatin, enak juga dilihat. Ya, ino sifatnya dunia no, terkhusus harta Bu Sayap. Enak dilihat, enak dirasakan. Gara-gara enak ini akhirnya orang berlomba-lomba mendapatkannya. Berlomba-lomba mendapatkannya. Bahkan dekna sedikit orang untuk mendapatkannya, dia siap meninggalkan agamanya. Tinggalan agamana. Amun gara-gara agamana ini, orangnya mau dunia no. Gara-gara agama ini, orangnya mau harta no. Enggak, sebenarnya ini rahasianya kenapa Islam sangat dimusuhi. Karena kalau Islam menyebar, maka riba tidak bisa merajalela. Mun Islam marah, maka perjudian gak bisa merajalela. Sehingga bandar judi, kemudian para pelaku riba siap mengeluarkan biaya untuk memerangi Islam. Karena Islam ini menghalangi riba itu, menghalangi perjudian, menghalangi prostitusi, menghalangi khamr dan lain sebagainya. Yang bertegak-tegak kalau Islam ini. Dibikinlah Islam fobia, karena dari sana sini dijelekkan Islam. Lagu Islam ini agama Allah ini, Allah akan menjaganya sampai jeluk kiamat ginara Islam. Ngumbi-ngumbi sinang Kak. Makanya Syekh mengatakan, seandainya kata Islam ini bukan agama benar, laiknya hilang wah. Laiknya hilang. Ngumbi angkun dengan merusak dia. Lagu tetap dangnya tegak Islam ini. Menunjukkan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang demikian. Nah, jadi dengan si meletang harta ini Bu Sayap, ya, mereka untuk dapatkan harta terkadang dia harus buang agamanya. Karena selama dia beragama tidak bebas dia untuk mendapatkan harta tersebut. Orang kalau sudah begini berarti ini dia orang yang terfitnah dengan harta Bu Sayap. Iya kan ini orang yang terfitnah dengan harta, yaitu dia yang meninggalkan agamanya untuk mendapatkan harta itu. Karena hartanya fitnah. Apa arti fitnah itu? Cobaan, ujian. Dia itu ujian. Seperti wanita, ini ujian nih wanita. Ya, sekarang wanita di bawah kita, istri kita, ujian itu nyonya.
Maka dia lemah sanina atas semele-mele yang tegin nempelek yang memaknai dia nyumpa, oh hati-hati ujian ini. Anak itu juga ujian. Ya. Dan di antara ujian yang besar adalah harta, disebut oleh Abu Sayyid. Kenapa dia bisa jadi fitnah? Kenapa bisa jadi ujian? Ino contohnya luwe dengan akhirnya meninggalkan agamanya untuk mendapatkan harta. Karena sering agama ini menghalangi dia untuk bebas mendapatkan harta. Dan subhanallah, dengan menuah bebas mau harta tanpa mengikuti aturan agama, hilang nikmatnya harta itu. Hilang. Nikmat harta akan hilang. Justru dakana luwe mauna muncul rasa ketakutan di dalam hati ini. Muncul rasa ketakutan. Pertama, takut hartanya hilang. Si kedua, takut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilang nikmat harta itu hilang ya. Ya, karena dia tahu ini harta tidak benar, dia mengambilnya dengan cara yang tidak benar, sehingga nikmat harta itu hilang ya, hilang. Lagu dengan si mau harta dengan cara yang halal, dia tidak meninggalkan agamanya, maka dia akan tenang dengan harta itu. Sehingga dia akan bahagia dengan harta walaupun dia sedikitan, lagu bahagia dia. Bahkan kalau dia syukuri harta yang halal itu, justru berubah jadi pahala harta itu. Dia sudah dapat dengan cara yang halal, terus dia syukuri harta itu, maka akan jadi pahala dia. Sehingga harta itu akan menjadi nikmat buat dia. Dia minum, dia bersyukur, alhamdulillah, karena nikmat, hatinya tenang menggunakannya. Makanya orang yang paling menikmati harta adalah orang yang beriman, orang yang punya Islam. Ia paling menikmati harta. Secara umum, ia paling menikmati dunia bahkan. Orang yang punya iman dalam dirinya. Mau ya harta, justru itu menjadi pintu pahala buat dia. Mau ya kedudukan, itu jadi pintu pahala buat dia. Mau ya istri, mau ya anak, mau ya apa juga jadi pintu pahala. Sehingga dia akan menikmatinya dengan luar biasa. Lagu menemu harta dari pintu yang haram. Membiang puna, ger-ger lah ya. Dan dia takut harta ini hilang, takut gati ya. Sehingga dia akan melakukan segala macam cara kena hilang harta ini. Si kedua, dia takut siap-siap akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut ya. Ya, jangankan itu, nih benar ke contoh-contoh gampang habe. Kita si berdua harta, lagu hartanya harta dengan bang cengok. Ngumbiar asan teh berharta. Kan begitu tegita yang nu bener berhari doang bang cengok nu. Padahal masalah emas, misal ngenu Honda jenang misal. Lagu ndek tenang ulah kita dengan ngeduk kelabi jenang sekali doang berhari nu. Padahal sekedar manusia ini bang cengok ini padahal. Paling dah hanya bentak kita sauro tangda, paling dengan nganu. Lagu ara resen enggak enak. Bengumbe bae lo di akhirat. Yang setiap rupiah itu akan dihisap. Dan dia sadar itu, tahu dia akan digitukan. Ia miak ini dia tenang. Ia miak ini nikmatin. Ya, angka intinya bahwasanya harta ini fitnah, cobaan. Ya, cobaan harta ini. Banyak orang meninggalkan agama untuk mendapatkan harta. Dengan si marah ini, mau harta ketahuilah ndek negin bau nikmatin harta ini. Dia negin bau. Kenapa? Karena ada rasa apa? Rasa takut dalam hatinya. Takut harta itu hilang atau takut dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan si dapat harta dengan cara yang halal, kemudian di hatinya ada iman, dia akan menikmati harta ini dengan senikmat-nikmatnya. Ya, harta datangnya harta ini jadi pintu pahala ini. Dia akan bersyukur alhamdulillah. Kedua malik di tempat yang halal jadi pahala malik subhanallah. Dia makan, dia bersyukur, dia minum, dia bersyukur, berkelambi, dia bersyukur, nikah ya dia bersyukur dan seterusnya. Dia menjadi sumber pahala. Ya oleh karenanya onya Abu Sayyaf ya jangan sampai kalah oleh harta sehingga kemudian agama ini hilang, agama ditinggalkan, batur sikut nengano jeder-jeder ya akhirnya
Nabi arana merendahkan teman-teman yang lain, menghinakan teman-teman yang lain, berbuat zalim ke teman-teman yang lain untuk sekedar fitnah harta tersebut. Dan selama hidup para jamaah, fitnah akan terus terjadi. Selama hidup, fitnah harta akan datang, fitnah jabatan akan datang, fitnah wanita selama hidup. Ya, angka si selamat adalah yang dia meninggal tanpa terkena oleh fitnah tersebut. Bertengen yang tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nejaga itu si Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah dunia niki, ya nejaga itu dan diwafatkan dalam kondisi yang baik, husnul khatimah insyaallah. Wallahu taala a'lam. Kajian khusus jadi apa ya Bu saya ini? Wallahu taala a'lam. Masih ada para jamaah, silakan. Nang kajian. Nah ini penting ini. Kalau tadi kita bilang kita tahu najis ada di badan kita atau pakaian kita, kita hilangkan dia di saat Nabi arana di saat kita sholat, maka sholat bisa lanjut. Lagu nangka mun udu non di nesah. Udu non di nesah. Wah sholat itu ini. Sedangkan udu non di nesah. Maka sholat ini otomatis. Ulang sholat dengan awal. Contohnya misal ini natama ay udu gara-gara getaan. Ya, getak nempel di umante ini. Uma ini rukun wudu atau bukan? Rukun uma ini. Ya, jadi harus dia kena oleh air wudu. Begitu kita sholat pas Allahu Akbar mah getak ini ngenten. Dia natama berarti air wudu. Air wudu tidak mengenai kulit. Ya, berarti wudunya dinesah. Wudu dinesah ngombe hukum sholat dinesah. Batalkan sholat sedih jeglu getak niki. Udah wudu dengan awal terus. Ya, ulangi wudu dari awal. Gak bisa sekedar cuci ini gak bisa, harus ulang wudu dari awal. Ya, karena Nabi arana untuk mengikuti tartibnya. Jadi intinya siwa sholat ngone arah getak batalang sholat sedih getak wudu malik kemudian diulangi sholat. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Masih ada? No. Ya, silakan. Tidak apa? Tidak apa? Ya. Oh, tutup ini. Oh, tutup ini. Ya. Ini maksudnya? Ah, ya. Bagaimana gitu? Wallahu taala alam ya. Wallahu taala a'lam. Tapi dikatakan salat itu diakhiri dengan salam. Ya, muftatihatun bi at-takbir wa muftatimatun bi at-taslim. Ya, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Berarti akhir dari ritual sholat adalah apa? Salam, tidak ada lagi gerakan setelahnya. Termasuk apa? Ini. Sehingga ini ditutup sebelum salam. Karena kalau salam baru ditutup berarti ada gerakan setelah salam. Ya, karena salam itu menjadi gerakan paling terakhir dari sholat itu. Ya, tapi kalau ada ulama mengatakan ini ditutup setelah salam, maka wallahu taala alam. Tapi yang kita lihat dia ini harus ditutup sebelum salam karena akhir ritual dari sholat adalah salam, tidak ada lagi gerakan setelah salam. Udah jelas ya? Wallahu taala alam.
Kalaupun ada nanti yang dia tetap tahiyat, salam dan tetap tahiyat, nggak perlu sih deh ingkari dengan rana keras, lo nggak perlu. Ya, karena ini masalah hal yang luas. Hal yang luas tidak seperti pengingkaran kita terhadap perbuatan bid'ah yang wallahu taala a'lam. Silakan. Jadi kita sunnah nenek istilahnya kita coba turun papan di tengah laut. Itu sunnah nenek, yakin ya sunnah ya ini? Sunnah itu masya Allah. Terus tetu kan ini, tetu ya ini. Ya dikatakan as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja. Barang siapa yang ikut mengendarai perahu itu maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq. Barang siapa yang tidak naik ke perahu Nabi Nuh itu maka dia akan tenggelam. Seperti tenggelamnya mereka-mereka yang tidak naik di kapalnya Nabi Nuh dulu. Jadi angka sudah ini marak perahu Nabi Nuh, mau nggak mau kita harus naik. Mun ya petayak gin pe LR ketelap, gin pe ketelap sebagaimana ketelapnya kaum Nabi Nuh. Ya. Jadi tidak ada pilihan lain. Yo gelombang gatina alur gelombang tayak ka pukuna. Ya tayak dan mulu-mulu tono. Ndak liu bawa kan jenang naik no ndak kan ngulu wali perahu. Karena begitu kita turun dari sana ginpe ketela. Ya jadi sunnah ini ibarat perahunya Nabi Nuh di badai yang luar biasa. Mun jadi dengan kapal ini siap-siap ketela. Tidak ada keselamatan melainkan dengan berada di perahu Nabi Nuh atau berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu berdasarkan hadis umat ini gini pecah menjadi pira 70 telu. 70 telu ini 72-nya tersesat, hanya satu yang selamat. Enggak sekian jamaah. Itulah saat itu perahunya Nabi Nuh. 72 ini itulah gelombang badai itu. Buik ketelap tono. Ini oleh karena sila bersama yang saat itu para jamaah berusaha tetap ngendeng tipe Allah Subhanahu wa taala ya agar nabi kita tetap berada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hati-hati dari lobang-lobang onya-onya. Di antara lobang-lobang simnya itu trik adalah menghina orang lain. Ini di antara longkak ini onya-onya. Merendahkan orang lain ini di antara longkak. Karena sering orang itu akan ditimpakan sesuatu yang dia hina orang lain karena sesuatu itu. Kerang itu. Ya, begitu kita hina orang gara-gara dia misalkan belum mendapatkan sunnah, bisa saja nanti kita yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala akan seperti itu. Jadi di antara longkaknya adalah menghina, merendahkan orang lain gara-gara ya orang-orang tersebut belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Munarak dengan deman mau hidayah, doayang ya para jamaah. Doakan dia. Mudahan nemu hidayah. Jangan justru dihina. Ya, jangan justru dijelekkan. Doayang ya akan nemu hidayah. Karena begitu kita hina dia, itu di antara lobangnya. Simnya itu trik launtun. Jadi hati-hati ya dari lobang-lobang tersebut karena itu di teman selamat masih hidup itu ini berarti kita masih diuji ini para jamaah. Ya, kita akan selamat kalau sudah meninggal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Jelas yang kau nyonya li perahu no. Ndak bari perahu. Weh, apa pepe? Ndak nyonya. Bar hepit trik bareh. Jelas alhamdulillah wallahu taala a'lam. Mau kena mikas, jelas mikas. Alhamdulillah. Bayar ada niki para jamaah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Tengendeng maaf dah suara itu masih petuk-petuk ini. Ya, karena masih bermasalah sekali.
Ya, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.